Tapi pas posisi motor yang terakhir jatuh itu gue ngeliat ada yang terbang gitu. Apa ya? Orang mungkin ngiranya Mbak Kun. Iya, Mbak Kun. Misku. Boleh tahu nggak Mbak, si Noni itu siapa kayak gitu? Noni itu gimana ya? Followers apa ya? Iya, hidup berdampingan lah sama gue gitu. Jadi ibaratnya pendamping hidup tapi yang tak kasat mata begitu ceritanya. Kalau kamu nggak cepet-cepet ruqyah, kamu tuh pasti dibawa sama mereka ke sana gitu. Kata yang ruqyahnya gitu ibaratnya. Terus yang selihat gua gitu ya, yang ngikutin gua tuh kayak orang-orang sih ngomongnya kunti kali ya, kunti merah, warna merah, dan itu tuh matanya juga benar-benar merah lah gitu, merah pekat darah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Fikram Dan gua Bayu. Jadi di sini tuh gua mau sedikit ngebahas tentang inilah yang berbau-bau horor lah, karena kita lagi ada di sesi interview horor. Dari namanya aja udah kelihatan interview horor, berarti kita bakal ngebahas yang horor-horor. Tapi kali ini beda, bukan orang yang di sini, tapi kita yang di sini. Karena ada beberapa faktor yang tidak memungkinkan si narasumber ini untuk menceritakan langsung atau on cam lah. Iya, betul. Jadi dia akan bercerita di balik kamera ini. Ya di sebelah kamera inilah lebih tepatnya gitu. Langsung aja kita sambut ya. Ini narasumber kita. Oke. Kita udah ada, dan narasumber kita udah tepat berada di belakang kamera kita. Sebelum kita mulai, boleh memperkenalkan diri dulu atau nama asli, nama samaran gitu Mbak? Pakai nama samaran aja kali ya. Panggil aja Mbak aja. Rahma. Mbak Rahma. Ya. Oh, Mbak aja manggilnya Mbak. Mbak aja. Biar gampang. Ya benar. Oke, Mbak Rahma. Sebelumnya gue juga sedikit ada penasaran ya, kan banyak di luar sana orang-orang itu kayak yang punya aura-aura yang beda, apa gimana? Maksudnya gimana sih? Tiap orang pasti punya auranya sendiri gitu. Ya, tiap orang punya auranya sendiri. Iya, benar. Oke, tanpa berpanjang lebar, mungkin langsung aja yang bercerita itu narasumber langsung. Karena jika kita yang menyampaikan, takutnya ada kesalahpahaman atau takut dilebih-lebihkan lah. Sedikit ada creepy soalnya. Oke, Mbak Rahma. Mbak, kan kita kan udah pernah ngedenger nih. Kebetulan kita kan satu lingkungan. Iya, benar. Dan yang saya sering dengar sih banyak nih dari Mbak Rahma ini kejadian-kejadian dalam hidup Mbak Rahma ini, kejadian janggal gitu dalam hidup. Iya, pasti tiap orang ngalamin lah ya. Cuman mungkin kejadian yang gue alami itu lebih intens daripada orang-orang biasanya gitu. Pada awalnya ya dari kecil sih sebenarnya. Dari kecil tuh gue udah bisa lihat, terus nggak bisa ngebedain mana orang asli, mana kayak begitu ya, makhluk halus lah ibaratnya. Nah, pertama kali gue sadar itu pas gue baru pindah rumah nih ceritanya. Terus mati lampu. Gue lagi posisinya digendong dong sama nyokap gue gitu. Kan pintu gue tuh ada jendelanya kan di luar. Terus ada yang ketok-ketok gitu. Ketok-ketok terus-terusan gak berhenti gitu. Akhirnya ujung-ujungnya gue ngomong, "Mah, tuh ada yang ngetok-ketok." Terus dicek lah sama nyokap.
mana nggak ada orang, itu masih di depan pintu gitu. Minta masuk, ngaco kamu gitu. Pokoknya dari situ tuh gue tuh masih dianggap ayolah bocah gitu, halu apa gimana gitu. Dari orang tua juga mungkin kayak ngerasa biasa anak kecil Iya, gitu anak ya. kecil biasa lah gitu. Nah, padahal gue nggak cuman ngelihat dia doang gitu, gue tuh sering lihat ada penghuni lain lah, pokoknya ya bentuknya masih normal aja manusia lah gitu. Terus pas SMP mulai kejadian pertama itu SMP pas gue lagi jam kosong gitu. Di kelas ya udah normal biasa, terus tiba-tiba gue bangun dari kursi, terus gue tiba-tiba ngamuk gitu aja tanpa sebab. Nggak ada yang ngajak ribut, nggak ada yang apa, tiba-tiba gue ngamuk. Dan puncaknya tuh pas gue nendang kaca pintu sampai pecah. Pintu sekolah Pintu sekolah itu sampai pecah begitu. Gue tendang, dan itu pakai kaki kiri. Kayaknya kaki kiri nggak sekuat Nggak, kaki iya. kanan nggak sih ya. Dan itu kan kaca pintu tuh tebal banget ya, kayak nggak logis aja gitu. Terus balik-balik ya udah gue dibawa berobat ke puskesmas, dikiranya gue sakit biasa gitu. Jadi jadi selepas dari kejadian itu tuh Mbak Rama ini malah dibawanya ke puskesmas. iya, karena orang-orang ngiranya gue sakit gitu, sakitnya ya sakit fisik gitu. Nah terus udah gitu sampai sana pun dokter bingung gue mau periksa apa gitu, karena gue nggak sakit apa-apa, nggak sakit sama sekali gitu. Dikasih obat pun ya gue nggak mau minum lah, orang gue nggak sakit kan gitu. Terus ya udah dari situ masih belum sadar juga, gimana ya, gue udah ngerasa janggal tapi gue nggak tahu kalau itu tuh kesurupan lah ibaratnya gitu. Iya. Terus waktu puncaknya tuh yang bener-bener apa ya, struggle terparah gue itu pas gue ke Pelabuhan Ratu, kuliah semester 3 atau 4 gitu, gue agak lupa gitu kan. Ini paling parah. Ini pernah kejadian sebelumnya iya, gitu. terparah seumur hidup gue. Jadi malam-malam kita tuh ke Karanghawu kan, naik mobil biasa sama teman-teman. Ya biasalah jalan-jalan malam santai ya kan, kita mikirnya pakai mobil ini aman gitu ya. Ya udah tuh biasalah kita ke pantai, cuman ngelihat pantai aja udah, nggak ngapa-ngapain. Cuman emang teman-teman gue rada frontal gitu, bisik mungkin kayak gitu. Udah gitu pulangnya kan kita ke rumah neneknya temen gue tuh, kita kan emang stay di sana. Semuanya tuh nggak ada yang bisa tidur, dan temen gue tuh tiba-tiba histeris gitu, nangis katanya ngelihat sesuatu lah pokoknya gitu. Dari situ gue masih biasa aja, gue nggak takut gitu. Cuman pas gue mau tidur itu tuh posisi kan, kalau gue tuh kalau ngerasa sesuatu tuh pasti di tengkuk panas gitu, panas berat. Tengkuk tuh apa sih, leher belakang lah gitu. Iya. Itu tuh berat gitu rasanya. Udah tuh dari situ gue kayak kok panas banget, gak bisa tidur gitu. Ya udahlah, gue pokoknya baru bisa tidur tuh sekitar jam 5 jam 6 setelah subuh lah gitu. Jam 5 jam 6 itu baru semua kayak udah ngerasa bisa tidur. Baru bisa tidur tuh di situ. Apa itu? Faktor apa yang bisa menyebabkan tidak Gak bisa ngerti tidur itu? Kak. Mending ya 1-2 orang gitu, itu mah wajar lah. Lah ini semuanya bener-bener semuanya tuh gak bisa Ngerasa tidur. Iya, padahal badan udah kayak kalau kita Capek, udah pasti capek lah, apalagi pengen kita. tidurin tuh malah. Iya bener. Logikanya dari Bogor ke Pelabuhan Ratu itu kan jauh dong, butuh Iya. berjam-jam perjalanan, apalagi kita motoran, kena angin lah segala macem. Terus udah gitu bener-bener gak ada yang bisa tidur. Ya udah besoknya ya kita sempat tidur lah sekitar 6 jaman gitu. Baliknya pas di tengah jalan kita tuh tiba-tiba rombongan di belakang kita tuh jatuh nggak jelas tanpa sebab, nggak ada lubang, nggak ada apa, tiba-tiba mereka jatuh beruntun 3 motor. Oh, jadi pas berangkat itu ada yang di mobil, ada yang di motor. Iya benar, ada yang rombongan mobil, ada rombongan motor. Nah yang mobil kan udah duluan tuh posisinya, dia lebih cepat lah, karena motong jalan atau gimana gue juga kurang paham. Ada salah satu temen gue tuh pingsan
dan dia tuh nggak bangun-bangun gitu. Kan kita takut ya kenapa-napa gitu. Ya udah akhirnya manggil teman-teman kita yang rombongan mobil, sini dong jemput gue gitu, ada temen gue nih nggak bisa bangun gitu. Ya udah akhirnya kita masih positive thinking di situ, dia sakit biasa gitu. Tapi pas posisi motor yang terakhir jatuh itu gue ngelihat ada yang terbang gitu. Apa ya, orang mungkin ngiranya Mbak Kun. Ya, Mbak Kun. Miskun. Iya. Itu Mbak posisinya tuh pas jatuh itu posisinya malam apa? Enggak, siang bolong. Jam 1 lah, jam 1. Makanya itu kan aneh gitu loh. Sampai orang-orang yang di belakang mereka pun kenapa pada jatuh padahal nggak ada apa-apa gitu. Jatuhnya Beruntun lagi iya. gitu ya? Udah mah yang pertama jatuh, terus yang belakangnya kenapa tuh ikutan jatuh tiba-tiba gitu loh. Nah terus udah gitu ya udahlah, akhirnya temen gue dibawa ke klinik berobat lagi tuh. Dan nyampe klinik lagi-lagi dokter nggak bisa diagnosa apa-apa karena ternyata ya temen gue kesurupan gitu. Dan dokternya juga bingung di situ kan, dia cuman melotot kayak pandangannya kosong ya gitu, kayak gimana sih orang kesurupan. Itu bingung. Perempuan ya, itu temen gue perempuan tuh. Terus udah gitu ya udahlah, kita akhirnya mau gak mau kita langsung pulang aja ke Bogor. Kan emang titik temunya kan di kampus kan ya. Iya. Kita terakhir semuanya, mau rombongan motor kah, mau rombongan mobil, ya udah kita ngumpul di kampus. Dari situ malah gue yang kena. Gue di situ mulai nggak sadar, katanya sih gue kesurupan gitu sekitar 3 jam nggak berhenti nonstop. 3 jam? Itu 3 jam? Nonstop. Itu kalau orang-orang yang kesurupan kayak gitu, orang normal kan pasti ibaratnya jangankan sejam deh, kita 15 menit aja ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu capek kan. Nah ini 3 jam berturut-turut dan itu tuh tenaganya luar biasa banget, sampai semua cowok tuh pada megangin gitu saking kencangnya. Nah terus udah gitu ya udah tuh dari situ pulang udah mulai nggak bener nih guanya, kayak pandangannya kosong, kayak ngerasa jiwa gue tuh hilang dari badan gue gitu. Kan nyokap bokap juga ngelihatnya kayak panik gitu lah ya. Kamu teh kenapa gitu, pulang dari sana kok kayak begini gitu. Akhirnya gue dibawa ruqyah ke rumah temen gue gitu. Temen gue kan bokapnya bisa ngeruqyah gitu kan. Nah dari situ berarti seperti ruqyah juga itu pas. Iya. Terus bokapnya bilang kalau kamu nggak kesini kamu pasti udah hilang katanya gitu. Kalau kamu nggak cepet-cepet ruqyah, kamu tuh pasti dibawa sama mereka ke sana gitu. Kata yang ruqyahnya gitu ibaratnya. Terus yang selihat gua gitu ya, yang ngikutin gua tuh kayak orang-orang sih ngomongnya kunti kali ya, kunti merah, warna merah, dan itu tuh matanya juga benar-benar merah lah gitu, merah pekat darah gitu. Bedanya tuh maaf ya, bedanya tuh apa sih yang putih yang merah itu? Gimana ya? Beda tingkatan sih. Beda tingkatannya. Mereka juga punya ibaratnya apa ya namanya, kasta. Udah dari ada kastanya juga mereka tuh kayak gitu. Dan dia tuh ibaratnya kastanya di atas lah gitu. Dan yang satu lagi tuh gimana ya, ibaratnya orang-orang seringnya ngomongnya genderuwo kali ya, dan itu gede banget, segede ruangan ini ada kali ya gitu. Dan itu tuh bener-bener berat banget ke badan. Dan alhamdulillah sih dari situ udah mendingan lah ya, udah nggak berat gitu. Itu udah karena itu udah di ruqyah itu kan. Udah dari situ gue pikir bakal udahlah selesai gitu ya. Ternyata itu baru awal mula. Mulai dari situ gue udah mulai sering kesurupan. Bahkan di kelas nih lagi belajar, gue tiba-tiba tuh bisa pingsan, terus tiba-tiba kesurupan aja gitu. Terus segitu. orang-orang yang di dalam kelas itu kayak gimana?
Mbak? Dan gimana ya, gue alhamdulillahnya ya punya teman-teman, punya sahabat-sahabat tuh yang Udah kayak ngerti gue gitu. Dan ya mereka yang nolongin gue. Dosen juga nggak tahu apa-apa, kenapa bawa aja ke ruang UKS lah ibaratnya gitu ya, UKS aja istirahat gitu. Orang kan taunya gitu aja ya, padahal nggak gitu. Sampai pernah sekali 2 kali gue kesurupan tuh, katanya dia minta kopi hitam pahit. Dan itu kan kalau nyeduh kopi panas dong. Iya. Diseduhin full. Lu tahu kopi Lampung nggak sih sepahit apa? Bang, udah nyobain? Gila. Ya kopi Lampung itu kan pahit banget ya. Dan itu gue langsung telan semuanya Langsung sampai sih. ampas-ampasnya, langsung glek, nggak ada basa-basi gitu. Terus jadi ini juga ya, maksudnya memperingan cuci piring juga gitu. oh, ngeri aja sih, ngebebanin lah, nambahin cucian. Enggak, dari kalau ada ampasnya kan bisa Oh iya juga, bener Mbak. sih, iya bener ya. Iya Mbak, boleh Dari dilanjut situ. lagi Mbak. Iya, tapi kan kalau orang normal ya, kalau misalnya minum tuh ya turunnya ke perut dong. Iya. Dan ini tuh nggak kerasa sama sekali ke perut gua gitu. Kan gua punya GERD kan, GERD tahu apa sih? Mah ya, sakit Iya, mah. iya. Kalau misalnya gua habis minum kopi sedikit aja, gua pasti sakit perut gitu ya, kambuh lah gitu. Dan ini tuh nggak sama sekali, jadi kerasanya tuh cuma sampai leher, udah nggak turun ke perut gua, nggak Kemana sekali. turunnya? nggak ngerti gua juga. Jadi dari situ ya udahlah, pokoknya gue hari-hari begitu aja gitu, sampai gue ada di titik kayak depresi, capek gitu, udah capek lah gitu. Fisik gue kena banget, mental gue apalagi gitu ya, gue malu gitu, gue ngerasa itu tuh aib lah. Terus udah gitu tuh ya udah, akhirnya gue berusaha berobat kemana-mana kayak ruqyah lah. Terus tapi gue tuh tahu itu tuh ustadz yang bener apa enggak gitu. Jadi kayak Mbak tuh kayak bener-bener tahu mana yang mau ngobatin yang bener-bener sama yang enggak. Iya gitu. benar. Ada juga beberapa cuman nyari duit doang gitu. Jadi tokoh agama kayak Iya, ya gimana ya? Ya begitulah intinya. Iya, bentar nih ya Mbak ya. Mm-mm. Kita juga kan ngedenger nih ya cerita dari Mbak Rahma nih. Iya. Kan sebelum Mbak Rahma kesini kan kita kan sempat ngontek Mbak Rahma ini. Iya. Kayak, Mbak, boleh gak cerita gini. Mm-mm. Mbak Rahma kan oke, boleh, cuman aku minta izin dulu kayak gitu. Iya. Nah, minta izin ke si Noni. Mbak ini tuh, ya Noni ya. Heeh. Nah, Mbak, maaf nih ya, boleh tahu nggak Mbak si Noni itu siapa kayak gitu? Noni tuh gimana ya? Followers apa ya? Followers. Iya, hidup berdampingan lah sama gue gitu. Jadi Ibaratnya. pendamping hidup tapi yang tak kasat. Tak kasat mata begitu ceritanya. Oh ini bawa korek. Jangan Bang. Astagfirullah. Tapi boleh sedikit cerita nggak sih Mbak buat si pendamping Mbak ini kayak gitu? Ya. Asalnya kayak gitu-gitu. Awalnya gue gimana ya, gue baru sadar kah apa gimana gitu pas SMP. Jadi kayak ada yang ngikutin gue gitu. Kan gue sering datang pagi kan SMP karena gue pegang kunci. Nah terus udah gitu mulai dari situ mulai ada yang ngisengin gue mainan meja, ngegebrak-gebrak meja, pokoknya buat narik perhatian gue lah gitu. Terus suka manggil-manggil nama gue juga kan gitu, sini gitu, pokoknya apa gitulah, pokoknya dia berusaha banget buat narik perhatian gue gitu. Nah mulai dari situ mulai kerasa tuh ada yang ngikutin gitu. Terus udah gitu teh Saya merinding. ya dari situ dia udah mulai ngikutin. Cuman gue baru bisa komunikasi intens Ya, banget benar-benar tuh bisa komunikasi. setelah kejadian Pelabuhan Ratu itu gitu. Mungkin dia dari situ mulai ngerasa kayak gue harus dilindungi nih gitu. Dia harus dilindungi nih sama gue. Mungkin mikir si Noni gitu kali ya. Dari situ dia tuh mulai protektif sama gue. Kayak
sebelum ada apa ya, makhluk halus lain yang masuk ke gue, dia tuh harus masuk duluan gitu. Dan dia bilang jangan masuk ke badan ini, cuman gue doang yang bisa, ibaratnya gitu, seprotektif itu. Memang niatnya baik, cuman gimana ya, gue juga terganggu juga. Masa gue lagi belajar gue tiba-tiba pingsan, gue tiba-tiba kesurupan gitu kan, gimana ya, capek gitu. Terus akhirnya bokap gue lama-lama marah lah sama si noni ini. Kamu keluar dari badan anak saya, kamu Itu waktu mbak ini, waktu mbak nggak sadarkan diri. iya gitu. nggak sadar. Tiba-tiba langsung terus. Iya, bokap langsung marah-marah. Pokoknya udah di titik lelah lah itu. Kayak kasihan anak saya tuh kamu masukin terus kayak gini gitu. Dia tuh punya kehidupan pribadi ibaratnya gitu. Saya tuh ngelindungin anak kamu gini. Pokoknya mereka berantem lah gitu, lewat gua lah gitu ya. Aduh bacot doang lah ibaratnya gitu. Mungkin ini juga ada ya kali saksinya gitu nih, teman gua juga pernah ini kan apa kayak pernah waktu itu tuh kebetulan katanya yang cerita yang bapak ini tuh kebetulan di situ ada. Iya bener temen. banget waktu itu posisinya ada dia tuh saksinya. Oh si Sule kalau nggak salah, si Sule Tisna ya. Iya benar. Coba Mas Tisna itu gimana, bisa ceritain? Yang mana? Yang waktu itu Tragedi si di rumah. bokapnya si Mbak ini kayak Ya. marah-marahin Jadi- si kebetulan kan warungnya juga tempat nongkrong kita dulu Ya, jadi kebenaran tuh gua lagi main warnet ya kalau nggak salah. Malam apa habis isa gitu ya. Gue tuh lagi mesen mie kalau nggak salah tuh. Kebenaran si mbak ini yang jaga ya. Tapi pas gua lihat dia lagi dimarahin sama bapaknya. Lah, gua kira kan ini ya bapaknya yang kesurupan ya. Ya gue pegangin bapaknya. Lu malah pegangin bapaknya. Iya. Salahnya gue gitu. Ya gua, aduh, gimana ya? Gue bilang, "Pak, udah Pak, kasihan. Pak, ini si mbaknya kasihan jadi dimarahin terus." Gue gituin kan. Kayak gue bapaknya yang kesurupan. Gue gitu-gituin. Taunya bukan. Gua kayaknya di sono nggak nongkrong berapa hari, seminggu mah ada kali langsung. malu Iya, malu. Sumpah, malu itu. dulu ada aja sih bocah. Jadi mungkin itu aja pengakuan saksi ya dari Iya. temen gua waktu bapaknya si Mbak ini tuh kayak marah-marahin Iya. lah gara-gara si temennya ini gitu Iya. masuk tiba-tiba. Gitu doang. Udah salah pegang. Enggak salah pegang. Udah tahu lah mana betina mana jantan. Oke, boleh disambung lagi ceritanya Mbak. Ya setelah kejadian itu tuh besoknya kan bokap gue kan nggak kerja ya posisinya, maksudnya lagi libur lah gitu. Iya. Besokannya dia tiba-tiba meriang, katanya badannya sakit semua, bener-bener sakit gitu. Ya udah akhirnya kan panggil tukang urut dong. Iya. Dan tukang urutnya ngomong, ya Allah Pak, ini kenapa badannya kayak abis ditabrak mobil katanya gitu. Bisa ditabrak mobil. Iya. Padahal enggak Sama sekali nggak kemana-mana bokap gue tuh. Terus udah gitu, dan ternyata si noninya ngaku sendiri gitu, dia yang nyerang bokap gue karena dia kesel sama bokap gue gitu. Terus udah gitu ya gue marahin dia lah, kayak lu ngapain nyerang bokap gue ya. Walaupun bokap gue marah-marahin lu, tapi dia karena sayang sama gue, ibaratnya gue bilang gitu. Tetap aja dia nggak terima. Ya mulai dari situ gimana ya, protektifnya dia tuh mulai toksik lah buat gue gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ juga dia mulai ada satu titik di mana gue nemu ibaratnya yang bisa nyembuhin gue bener-bener gitu. Di situ si non itu mulai dinasehatin kayak kita tuh harus hidup berdampingan lah, gimana gitu. Mulai dibukalah pikiran dia gitu. Terus udah gitu tuh Emang sebelum-sebelumnya tuh ada yang pernah pengen nginiin si Noni si Noni ini buat kayak keluar atau gimana kayak gitu? oh iya, ada
satu ya gimana ya namanya tokoh agama kali ya gitu, dan dia tuh langsung ngomong kayak gini, udah bakar aja si Noni gitu, nggak usah, bakar aja si Noni. Ngapain dipertahanin katanya gitu kan, dia tuh jahat kata dianya gitu. Tapi gue nggak percaya sama dia karena gue tahu yang nggak beres tuh dia bukan Noni, gue bilang gitu. Dan ternyata benar setelah beberapa bulan, hitungan bulan atau tahun, gue nggak inget pasti sih, dia meninggal karena katanya kena santet dia sendiri. Jadi santetnya tuh berbalik ke dia gitu loh, ngerti gitu. Ternyata dia itu Dukun santet. Jadi feeling gue tuh benar gitu loh tentang itu. Terus gimana ya, gue creepy juga. percaya nggak percaya gue juga, cuman ya itu yang gue alamin gitu loh. Terus ada yang bisa lah nyembuhin gue dimandiin kembang lah tengah malam, terus suruh minum air kelapa, gue dinasehatin, didoain gitu. Ya jujur ya, gue waktu saat ngelakuin itu pun gue nggak percaya gitu. Dan dia nyuruh gue buat puasa mutih. Puasa mutih itu dia tuh cuman boleh minum air putih sama nasi putih doang. Enggak ada lauk-lauk yang macamnya gitu, Mbak? Enggak lah, namanya Jadi, air putih sama nasi putih udah doang. Nasi putih aja gitu. Iya benar. Dan itu 3 hari harus 3 hari berturut-turut, nggak boleh putus. Atau kalau bisa, kalau lu kuat harus sampai 7 hari. Dan itu ya pasti kalau misalnya 3 hari sama 7 hari efeknya beda lah ya gitu. Dan hari pertama ya udahlah biasa aja gitu. Hari kedua udah mulai lemas. Ya kalau logikanya sih karena kita kan nggak ada asupan lain selain nasi putih sama air putih itu kan. Nah di hari ketiganya gue udah mulai nangis nggak kuat gitu ya, nggak bisa ngelanjutin ke hari selanjutnya gitu. Ya udah akhirnya di situ gue buka puasa lah kayak biasa gitu. Semenjak itu gue udah mulai kayak ngerasa normal. Jadi gue kan sering kemasukan karena ada bagian tubuh gue yang bolong. Jadi gimana ya, Bagian tubuh yang bolong. bolong yang tidak kasat mata. Oh, bolong. Bukan Gua kira, bolong tadi gua kayak mau ngecek sundel langsung bolong gua ya, bilang, mohon maaf. Pokoknya gitulah ya. Dan itu tuh udah mulai ketutup lah ya, karena niat gue tuh bener-bener pengen sembuh gitu, pengen normal. Gue juga capek lah kayak gitu. Gila, udah kayak Ya iyalah, bertarung. Bertarung. Ya capek lah pokoknya. Udah dari situ gue udah mulai normal lagi, udah sembuh lah gitu. Dan dari situ si Noni pun udah mulai kalem. Dan itu gimana ya? dan akhirnya bisa gitu menjalani hidup berdampingan. Iya benar banget. Sekarang Ini dia Bang, contohnya kayak si ini siapa? Film ibu-ibu. Tante Erni. Ya Allah bocah ya. Tante Erni. Itu si Sule itu lawannya. Enggak, jadi kayak siapa? Si Naruto. Naruto Ya, sama kayak si gitu. Kyuubi kayak gitu kan. Benar, yang benar. awal-awalnya emang dia bermusuhan kayak gitu. Iya, Tapi benar. dan pada akhirnya dia bisa hidup berdampingan. Ya, Kayak bisa hidup gitulah. damai ya, Agak jauh damai. gitu. Damai aja. Tapi alhamdulillah Mbak sampai sekarang kayak gitu. Ya alhamdulillah sih. Cuman Gak selalu bertentangan mulu kayak gitu. enggak. Ya kalau bertentangan ya udah pergi aja masing-masing gitu. Kayak bodo amat lah, selalu gitu aja sih. Mbak, ada gak sih kejadian-kejadian yang lebih janggal atau bisa dibilang kayak parah banget sampai kayak taruhannya lah nyawa kayak gitu? Ada waktu pas SMP kali ya, ada yang pas gua ngamuk itu, gua hampir loncat dari lantai 2 katanya. Kalau nggak ditahan sama orang-orang itu ya loncat gitu aja Mau loncat dari lantai 2 tanpa sesadar gua lah. Terus loncat ya itu mungkin kalau
Kalau nggak ditahan Ya udah, wassalam. Tinggal nama kali ya. Amit-amit. Sama paling gimana ya? Kan gue udah bertahun-tahun juga ya nggak kayak gitu semenjak gue berobat. Ya apa ya? Ruqyah lah gitu. iya. Tapi belum lama, sekitar beberapa bulan yang lalu gue mulai kejadian lagi waktu pas gue ke Rancamaya, ke kafe temen gue kan. Situ gue balik main, ya gue emang sih salah gue nyepelein, gue lagi halangan kan, tinggal dikit ini gitu, jadi nggak masalah lah ya gue balik malam gitu. Nah awalnya gue biasa aja tuh, cuman pas udah mulai di jalanan agak gelap lah gitu, di situ udah mulai ada yang ngikutin ya, udah mulai nggak enak gitu lah feeling. Terus udah gitu tiba-tiba teman gue pingsan. Ya udahlah, kita semua nolongin teman gue gitu. Gue masih nggak apa-apa di situ, masih fine aja gitu. Tapi pas sampai rumah teman gue yang pingsan itu, teman gue udah nggak apa-apa, malah gue gantian yang pingsan. Di situ gue malah mulai kesurupan sekitar 3 jam berturut-turut dan nonstop. Itu tuh yang megangin tuh bener-bener 4 orang 5 orang lah. Itu bener-bener 5 orang iya. megangin mbak itu. Iya. Ibaratnya orang normal tuh 15 menit nih ngamuk marah gitu, itu tuh udah nguras energi banget gitu ya. Lah ini 3 jam terus bener-bener nonstop, dan itu tuh gak berhenti gimana ya, masa iya energi orang normal kayak gitu, kan gak mungkin banget gitu ya. Udah dari situ 3 jam udah, gila. iya. Nah udah gitu, udah selesai, ya udah kita tidur biasa. Sekitar subuh temen gue gantian kesurupan itu, dan pas gue lihat dia tuh, gue nggak lihat fisik dia, tapi gue ngelihat apa yang ada di dalam dia gitu. Jadi kayak jari-jari dia tuh kukunya panjang banget sekitar 10 cm, dan itu runcing banget, kuku yang benar-benar tajam. Terus mukanya hitam, dan giginya tuh kalau dibayangin tuh kayak, lu bayangin aja gigi Venom gimana sih, kayak gitu, jaring taring yang tajam-tajam kayak gitulah. Tapi kalau dilihat kayak orang-orang kayak gua lah kayak gitu Mbak. Itu Ya itu orang kayak biasa. dia biasa. Orang biasa. Tapi di pandangan Mbak tuh kayak Dia tuh bukan dia gitu loh ibaratnya. Ada yang masukin dia lah gitu. Dan di situ tuh posisinya tangan dia tuh yang kuku-kukunya itu tuh darah semua di tangan apa sih ini? Kanan. darah. Yang Apaan ini? Penglihatan Mbak. Gue tiba-tiba subuh-subuh teriak aja, apaan ini darah semua gitu. Terus teman-teman gue yang ikut nginep di situ cuman ngomong, apaan sih gitu, ini lu lihat darah semua. Dan gue lupa di situ mereka nggak bisa lihat kan. Iya. Terus ya udah, akhirnya gue coba keluarin kan dari tubuh temen gue gitu. Ya udah akhirnya bisa tuh keluar akhirnya. Dan gue baru tahu ternyata yang diserang itu kan temen gue juga punya pendamping lah, namanya kita bilang aja Dewi lah ya. Nama samaran itu. Iya, nama samaran. Si Dewi ini tuh diserang sama si makhluk yang gue bilang serem tadi. Dia tuh perutnya ditusuk sampai bolong gitu, pakai jari-jari yang tajam itu. Dan Perut? Iya, perut. Di situ tuh kita mikirnya ya udah si Dewi tuh udah nggak ada gitu. Tapi untungnya selamat sih dari situ. Tapi itu pas kejadian yang ditusuk itu tuh kayak bener gitu, ngelihat semua gitu. Gue nggak ngelihat pas kejadiannya, gue cuman udah ngelihatnya tuh pas apa sih, tangannya tuh udah berlumuran darah gitu loh. Gue nggak lihat prosesnya itu. Gue di situ gimana ya, teman gue nangis kayak takut kehilangan lah, gimana sih pendamping dia seumur hidup ini gitu. Tapi untungnya ini sih sembuh. Ya apa ya, bisa balik lah gitu ibaratnya. Tuh. Lanjut
Bang. Lanjut tidur. Gimana lagi sih? Gimana sih Mbak bisa gitu dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang gitu dalam posisi keadaan kayak Mbak ini ya hidup berdampingan sama sosok-sosok makhluk yang inilah yang nggak kasat mata kayak gitu. Ya awalnya gimana ya, susah lah nerima kenyataan. Kok orang-orang nggak kayak gue ya gitu, kayak gue malu sebenarnya. Kayak ini tuh aib banget gitu buat gue. Kenapa gue bisa ngalamin kayak gini gitu. Gue tuh pengen hidup normal aja kayak orang biasa gitu. Tapi semakin lama orang-orang terdekat gue, sahabat-sahabat gue, keluarga gue ngomong kayak, lu tuh nggak boleh kayak gitu, lu tuh spesial, berarti lu tuh orang pilihan gitu. Lu tuh jangan putus asa sama keadaan kayak gini, lu tuh harus bangkit, ibaratnya mereka ngomong gitulah. Dan akhirnya mulai dari situ ya mulai sadar juga, mungkin emang kayak gini kali ya jalannya. Dan udah mulai bisa ya ngertiin gimana ya, mereka tuh si makhluk halus ini ya sama aja kayak manusia. Mereka juga punya perasaan, mereka juga punya tujuan, mereka juga kalau sedih ya sedih, senang ya senang, ya kayak manusia aja. Jadi pada awalnya gue nganggap mereka itu kayak apa ya, ibaratnya suatu kecoa lah dalam hidup gue gitu. Tapi lama kelamaan gue nganggap mereka tuh sebagai bisa gue rangkul, sebagai teman lah, sahabat, atau ya intinya masing-masing aja gitu. Jangan ikut campur satu sama lain gitu. Kalau lo ada masalah ini ya udah jangan libatin gue, ibaratnya gitu. Itu aja sih paling. Oke Mbak, sekarang Mbak punya kesibukan apa kayak gitu, kerja kah atau gimana sekarang? Oh iya, ya gue sekarang kan kerja di salah satu rumah sakit ya di Bogor. Ya, terus udah gitu sebelumnya kan gue pernah kerja di kafe ya, sekitar selalu overtime, sekitar 10 sampai 12 jam. Tapi di rumah sakit ini nggak tahu kenapa gue padahal cuman kerja 6 jam sehari. Tapi setiap weekend gue selalu, tenaga gue tuh kayak kekuras habis aja. Jadi kayak bener-bener gue tuh butuh istirahat. Gue lemas, nggak punya tenaga sama sekali. Padahal segitu gue udah makan, gue udah ya aktivitas normal biasa lah gitu. Selalu kehilangan tenaga gue setiap weekend. Padahal kalau kerja biasa aja gitu. Karena gimana ya, gue ngeliat sesuatu yang nggak biasanya gue lihat gitu loh. Kayak di rumah sakit tuh lebih gimana ya, bentuknya tuh lebih nggak karuan gitu, apalagi wujudnya gitu. Kacau. Selama ini saya bekerja itu kita ini berdampingan semua itu. Iyalah gitu. Kadang masih ada yang nyariin kayak otak gue yang sini kemana gitu, atau enggak usus gue yang sini kemana gitu, atau enggak tangan gue ini mana gitu. Kayak masih banyak yang nyari-nyari kayak gitu. Dan bahkan ada beberapa yang kayak cariin dong gitu. Ih, gue mana tahu, gue juga nggak tahu kejadian. Pernah gitu? Iya pernah, ada aja yang kayak gitu. Bos. Kalau gue sih kayak, Mas minta tolong cari aja dulu sendiri. Makasih. Aduh. Kayak gitu. Dan anehnya tuh apa ya, dia masih kayak sempet minta tolong kayak gitu ya? Iya kayak gitu. Mereka tuh banyak yang minta tolong kayak gitu. Oh, di tempat kejadian kerja Mbak ini? Iya. Tapi ini kayaknya first time deh gue ceritain ini. Karena kan gue kerja juga belum lama ya. Gue benar-benar belum cerita ke siapapun. Dan ya mungkin kalian yang baru dengar pertama kalinya. Gue belum cerita ke siapapun ini. Inilah aku, raja dari segala raja. Raja Meksiko. Mbak, aduh, ceritanya sungguh sangat amat menarik gitu. Dan kita juga bingung gitu.
Nanya apa lagi? Iya. Segala ada suara. Lu kenapa sih? Ganggu suasana aja. Udah tau kan lagi deep-deepnya gitu. Malah jelas. Astagfirullah. Kedengeran lagi. Tuh kan. Gua kelotak-kelotakin aja kedengeran. Ini aja kedengeran Le. Maaf ya Pak, maaf. Manusia seperti itu sebenarnya dia cukup tidak berdosa sekali. Aduh. Anjir. Bingung. Iya, Closing aja udah. udah closing nih. Ya terserah. Lo ada pertanyaan lagi gak gitu aja? Berarti masih banyak lagi ini berarti. Nggak tahu, otak gue mandek. Kayak untuk ini Mbak, apa kayak untuk di kampung kayak gitu Mbak, di kampung kita sendiri nih utamanya. Kenapa? Yang biasa Mbak temui itu di sekitaran kampung ini tuh apa sih? Ya kalau di kampung ini mah ya biasa lah. Ya orang-orang bilangnya apa ya? Kunti, Oh kayak gitu. kayak gitu. Pancong. Iya, kayak pancong. Ya kayak gitu-gitu aja sih. Pancong. Kue aja. Nggak seserem di pantai-pantai selatan situ. Pokoknya di sini mah ibaratnya apa ya? Setan receh lah gitu. Nggak ada tahtanya gitu. Biasa aja. Pancong. Sudah. Itu lah pancong. Oke Mbak, mungkin Bang Bay bisa menyimpulkan dari semua cerita-cerita Simba ini. Kita itu harus apa dan harus bagaimana menyikapinya. Ya. Atau terutama buat Mbak dulu nih, Apa tuh? pesannya nih buat Oh. kayak yang yalah pokoknya Sekarang kan banyak ya orang-orang yang apa kayak pecinta alam, yang sering ke gunung, ke pantai, apalah kayak gitu. Ya kalau di tempat-tempat kayak gitu sesuatu yang sakral tuh pasti masih ada lah ya dimanapun itu. Apalagi namanya alam lah ya gitu. Ya sebisa mungkin jaga omongan, jangan sampai sompral, terus jaga sikap. Pokoknya harus sopan santun tuh nomor 1 lah ibaratnya. Sama siapapun, bahkan gak ada orang sekalipun lu tuh harus sopan gitu. Karena ada hal yang gak bisa lu lihat tuh ngelihat apa yang lu lakuin gitu ibaratnya. Ya simpelnya lu mikir aja ada Tuhan lah gitu. Kayak gitu aja. jadi kayak percaya atau nggak percaya Iya. itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Iya benar. Lu nggak akan percaya sama hal yang kayak begitu kalau lu nggak ngalamin sendiri gitu. Ngerti guys? Dan mudah-mudahan sih Ya jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah ya. Cukup denger aja. ya. Nah, Ya mungkin buat teman-teman semua ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Kurang dan lebihnya atau penyampaiannya dari kita kurang atau gimana, ya wajar lah, kita kan manusia, tempatnya salah. Bukan singkong. Bukan singkong, tempatnya enak. ya, udahlah. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, gua pamit mengundurkan diri. Gua Pikram Ramadan. Dan saya Bayu. Sampai jumpa lagi di Interhor yang akan datang. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.